Pusing, Selamat pagi, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Senangnya hari ini kita bisa kembali hadir dalam hadiratnya. Pada pagi hari ini, saudara, kita mau mengucap syukur, kita mau masuk dalam hadirat.
jemaat, kita nyanyikan bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Jemaat, mari kita berdiri. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Mari kita bawa hati kita kepadanya, datang di dalam hadiratnya. Izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan mari kita sama-sama membuka ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Saat kami terbang, saat kami berdiri, menghirup udara yang baru, nafas kehidupan yang baru, kami merasakan ini satu kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Dan saat ini pun kami bersyukur, kalau kami datang ke tempat ini, kami beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar sungguh-sungguh ibadah kami pagi hari ini berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang sudah ada di tempat ini. Kami mau menikmati Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sedang melangkahkan kakinya ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang belum dapat hadir di tempat ini, agar mereka juga mau datang, mempersiapkan hati, tidak terlambat untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan diingatkan untuk pengajar-pengajar yang palsu. Dan kami rindu setiap kami di dalam kehidupan kami, kami bukan salah satu dari pengajar-pengajar yang palsu ini. Kehidupan kami menunjukkan kalau kami benar-benar mengajarkan hal yang benar, yang kami tahu, yang kami kenal akan Tuhan Allah yang kami sembah. Tolong kami Tuhan, tolong untuk Bapak Pendeta Musalam yang akan menyampaikan akan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah dipersiapkan ini dapat benar-benar tersampaikan kepada setiap kami, tidak seorang pun terlewatkan. Dan kami rindu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari nikmatilah ibadah, puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami rindu orang-orang di sekitar Tulip Guest House ini juga menikmati akan penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi
Kami bersyukur dan nikmati pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita puji Dia karena Dia adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik puji Tuhan. Dengan sorak-sorai bagi Dia, karena Dia adalah juru selamat, juru yang hidup. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh nyanyikan kita saudara-saudara, tangan ke atas. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari semua katakan Masih siap memuji Tuhan saudara? Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Disorak-sorai buat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Katakan, namanya Tuhanku mendarai yang teduh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan segala raja, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Udah capek saudara? Lumayan. Masih semangat? Masih. Ya. Boleh duduk saudara, silakan, takut capek. Kita tahu saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang gak menentu. Setiap nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman mulai digenapi satu persatu. Tandanya Tuhan udah mau datang saudara ya. Siap gak siap, pasti Tuhan datang seperti pencuri. Jadi kita harus jaga-jaga. Satu yang mau saya ingetin dari pujian ini bahwa kita jangan takut, tenang, percaya karena Tuhan yang akan pegang langkah kita. Kalau dari awal Tuhan sertai sampai hari ini, Dia juga yang akan menyertai sampai dengan pada akhirnya. Amin. Pasti banyak ketidakpastian di depan, tapi percaya. Saya mau ajak kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan
Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ada amin saudara? Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan, Tuhan pegang membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari sembah Tuhan saudara. Oh, terima kasih, Kau pegang tangan kasih-Nya. Terima kasih. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagi. Yesus membimbingku, dengan iman tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganmu dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan dengan iman. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Katakan sama-sama. Teguh. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang pegang tangan kami, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih.
hari-hari kehidupan kami dipenuhi dengan pergumulan. Bahkan ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi badai dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu ada tangan Bapa yang Maha Kasih itu yang memegang erat tangan kami. Dan itulah ya Bapa yang membuat hidup kami menikmati ketenangan, kedamaian. Karena kami tahu kami berada di genggaman tangan pribadi Allah yang Maha Kasih itu. Terima kasih Bapa, bawa terus kami untuk menikmati sukacita di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Bawa kami terus ya Tuhan untuk menikmati kedamaian, ketenangan, kenyamanan apapun situasi yang kami alami. Karena kami tahu sebagai Bapa yang baik, bahkan sangat baik, Engkau memegang erat tangan kami, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan satu perkara kami tahu, di dalam setiap langkah kehidupan kami, di sana ada mukjizat Tuhan yang terjadi. Terima kasih untuk pimpinan, terima kasih untuk genggaman tangan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan meneduhkan hati kami akan bersama-sama membaca dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap pembacaan firman Tuhan itu akan meneguhkan iman kami, membuat kami mengerti bahwa di zaman akhir ini, di hari-hari terakhir ini, ketika kami menghadapi situasi yang tidak mudah, ada tangan pribadi Allah yang tidak nampak itu, yang terus menggenggam tangan kami, mengarahkan langkah kehidupan kami, menyertai kami, mendampingi kami. Dan kehadiran-Mu itu ya Tuhan, yang boleh kami nikmati waktu demi waktu menjelang hari kedatangan-Mu itu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Demikian pula setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang sudah menyediakan hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Engkau pun tidak melewatkan kami. Roh Kudus bekerja di antara kami, di dalam hati kami, untuk kami sungguh-sungguh dapat menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan jam pembacaan renungan firman Tuhan ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap untuk membaca merenungkan firman Tuhan kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman tim musik pujian luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi rekan-rekan kita yang sudah mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Baik saudaraku, hari ini saya akan mengajarkan pengajaran tentang firman Tuhan ya. Ketika Pak Oong menyampaikan mengingatkan saya begitu ya. Kemudian ada gambar saya di sana. Dan judulnya itu awas pengajar palsu. Saya guyon dengan Pak Om. Berarti saya dianggap pengajar palsu ini Pak Om ya. Enggak lah Pak Musalam, mudah pastilah. Pasti apa? Pasti palsu. Ya saudaraku, kita akan berawas-awas tentang pengajaran-pengajaran palsu yang ada di sekitar kita, dan itu pasti ada. Begitu ya saudaraku. Tadi kita diingatkan oleh BL gitu, bahwa menjelang akhir zaman itu ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar palsu. Dan tentunya membawa juga pengajaran yang palsu. Dan itu harus menjadi perhatian kita, harus menjadi awas-awas buat kita, yang memang kita makin hari, makin tahun bersamaan dengan bertambahnya usia kita, saudaraku, kita ini akan semakin mendekat dengan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu yang harus betul-betul kita perhatikan, itu yang harus sungguh-sungguh serius kita memperhatikan hidup kita. Waktu Tuhan semakin dekat, itu artinya apa? Waktu kita pun untuk semakin mengenal Tuhan, itu juga harus kita makin tingkatkan. Harus makin menggebu-gebu, makin bersemangat untuk merindukan Tuhan. Aku ingin mengenal Engkau, Tuhan, aku ingin mengenal pribadi-Mu. Aku ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku itu. Aku ini yang harus menjadi kekuatan kita. Ini yang harus menjadi semangat kita menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita nanti sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang datang seperti seorang pencuri,
Artinya tidak ada yang tahu begitu ya saudaraku ya. Bukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pencuri ya berarti, bukan ya saudaraku ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Atau kita sebelum hari ketika Tuhan Yesus datang, ketika sangkakala Allah berbunyi itu, kita sudah menikmati bertemu muka dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Apapun situasi kita yang nanti kita hadapi, kita tetap harus serius memikirkan iman kita ketika aku mengerti aku adalah murid Yesus Kristus. Bagaimana hidupku, bagaimana keluargaku, bagaimana aku sebagai anak-anak menghormati orang tuaku, bagaimana aku bekerja di dalam kehidupanku sehari-hari, di dalam usahaku, di dalam bisnisku, bagaimana aku bersama-sama istri, bersama-sama suami, bersama-sama anak-anak, menikmati sukacita sebagai keluarga Allah, keluarga anak-anak Allah. Dan tentu ini menjadi perhatian setiap kita. Jadi bisa dikatakan awas-awas yang kita pelajari beberapa minggu lalu sama dengan minggu sekarang, saudaraku, itu bukan berhenti ya di bulan September saja, saudaraku, tetapi sampai sepanjang hidup kita. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang awas pengajar palsu. Dan saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, saya bukan pengajar palsu. Nah itu kan omongan Pak Musalam, belum tentu dong, gitu kan. Ya sudahlah, kami percaya sajalah gitu. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada hamba Tuhan. Tetapi tidak seperti itu juga, saudaraku. Setiap pengajar yang memberikan pengajaran kepada kita, maka Roh Kudus itu harus selalu kita kita libatkan untuk kita aktif memikirkan ini benar enggak ya ajaran orang ini. Sekalipun yang datang, bahkan saudaraku Rasul Paulus mengatakan, sekalipun malaikat yang datang kepadamu dan mengajarkan Injil yang lain, Paulus mengatakan terkutuklah orang itu. Sekalipun malaikat loh saudaraku ya, tapi tidak mungkin malaikat mengajarkan Injil yang lain, tidak mungkin. Kecuali malaikat-malaikat yang sudah jatuh begitu ya, malaikat-malaikat yang sudah jatuh menggunakan guru-guru palsu mengajarkan Injil yang lain. Itu ya memang yang terjadi seperti itu yang terjadi. Tetapi Paulus mengandaikan, saudaraku, seandainya pun seorang malaikat yang datang mengajarkan kepadamu Injil yang lain, yang berbeda dengan Injil yang aku ajarkan, yang kami ajarkan, yang Rasul-Rasul Yesus Kristus ajarkan, maka terkutuklah orang itu. Dan kita wajib untuk menolaknya. Dan karena itu, saudaraku, diperlukan kepekaan untuk kita menilai ini pengajaran ini palsu atau tidak sih. Ini Injil yang lain atau bukan sih? Ini Injil yang sesungguhnya atau bukan sih? Sekalipun diajarkan oleh orang yang katakanlah sebaik saya gitu ya. Atau saya baik enggak sih malah? Kadang baik, kadang enggak, tergantung gitu ya, tergantung. Baik saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita untuk menikmati perenungan firman Tuhan dalam tema awas pengajar palsu. Sebelum ke sana, saudaraku, tentu dalam kehidupan kita kita menemukan barang-barang begitu ya, barang-barang yang palsu, barang-barang tiruan, KW istilahnya itu ya, kualitas 1, kualitas 2, dan ada kualitas 4, saudaraku, tidak tahu KW berapa, KW itu sampai berapa. Kalau di Lingkong itu ada KW junior, KW senior, saudaraku ya. Kaum wanita maksudnya, kaum wanita senior, kaum wanita junior gitu ya, itu pembinaan kategorial begitu saudaraku ya. Tapi KW ini kualitas yang kesekian begitu ya, dan itu sebenarnya barang palsu, barang tiruan. Menjadi masalah saudaraku bahwa barang tiruan itu sulit sekali kita membedakan. Kalau orang tidak jeli ini palsu atau tidak, maka sangat mudah untuk tertipu dengan barang-barang yang palsu. Saya itu belum pernah ketemu yang barang-barang gini, saudaraku. Kalau suruh ini asli enggak ngerti saya. Yang tahu ya orang yang memakai barang asli, sehingga ketika lihat ini palsu, langsung tahu, saudaraku ya. Tapi saya percaya bahwa di sana bolehlah ada barang-barang yang palsu, ada barang-barang yang menipu kita gitu. Tapi yakinkan diri kita, murid-murid Kristus, tidak ada yang memiliki wajah yang palsu. Betul? Semuanya wajah yang asli gitu ya, original. Jangan pakai topeng. Nggak ada yang pakai topeng. Nggak boleh pakai topeng.
Tetapi wajah-wajah yang asli, wajah-wajah yang original, wajah-wajah yang sudah diubahkan, hati yang sudah diubahkan dan kemudian memancar ke wajah. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lanjut main musik. Hancur suara saya, saudaraku ya. Saudaraku, apa yang diubahkan Tuhan dari dalam hati kita, itu kemudian keluar. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kepalsuan di dalam wajah kita. Wajah-wajah yang memancarkan wajah kemuliaan Tuhan. Silahkan di sana ada barang-barang yang palsu, yang membuat orang menjadi tertipu, silahkan. Tetapi aku dalam kehidupanku, mari kita bertekad di hadapan Tuhan. Aku tidak akan pernah memakai wajah yang tidak asli, tetapi wajah-wajah hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan melalui perkataan, senyuman, betul-betul senyum murni, saudaraku. Bukan senyum yang dicampur-campur, karena senyum yang dicampur-campur itu akan masem jadinya, gitu ya, kelihatan begitu. Tapi yang pakai masker gak kelihatan ya, Oma ya. Kelihatan. Tapi saya percaya karena hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan, pakai masker pun senyumnya senyum yang asli. Amin. Dan itu kelihatan, saudaraku ya. Baik, saudaraku, ada yang seperti itu. Kalau barang-barang palsu itu menipu dan mungkin kita tertipu sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Ya kalau barangnya misalkan apa itu ya, yang Hermes ya, tas Hermes, aku malah punya ya. Oh lemas ya, tas lemas gitu ya. Iya. Gampang gitu katanya membedakan tas Hermes yang asli atau enggak itu dipakai ibu-ibu misalkan, itu dilihat waktu hujan gitu. Kalau waktu hujan tasnya dipakai kudung itu pasti yang palsu itu pasti. Pas gerimis tasnya dipakai kudungan gitu. Walaupun ada tulisannya Hermes itu pasti yang palsu itu. Tidak mungkin ya dipakai kudungan kalau hujan ya. Sekalipun di luar sana saudara ada sepatu yang palsu, ada ikat pinggang yang palsu, jam yang palsu, HP yang palsu. Itu menipu kita hanya berkaitan dengan materi. Berkaitan dengan materi. Tetapi bayangkan saudaraku, ketika itu adalah pengajaran yang kita terima, pengajaran yang disampaikan oleh pengajar palsu, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Bagi iman kita, bagi pertumbuhan kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, bagi kerohanian kita, dan kemudian juga berlanjut kepada setiap tingkah laku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semuanya terpengaruh pengajaran apa yang aku terima, pengajaran palsu atau yang asli yang aku taruh di dalam hatiku, atau pengajaran yang salah, pengajaran yang palsu, pengajaran yang menyesatkan. Itu akan membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita bertindak, membentuk cara kita bersikap. Ini berbahaya. Terus bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita untuk membahas bagian ini, Matius 24 ayat 4 sampai 5 dan juga 24. Saya kira ini di dalam pertemuan minggu pertama dan kedua ini juga menjadi bagian bacaan kita. Tapi saya ingin mengulang bagian-bagian firman Tuhan ini untuk kita boleh memperhatikan bersama-sama. Matius pasal yang ke-24, saudaraku, ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus Kristus terkait dengan akhir zaman. Matius 24 ayat 4 sampai 5 saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya lompat di ayat 24, saudaraku. Ayat 24 demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin, perhatikan saudaraku, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Saudaraku, bagian firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang dikaitkan dengan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Sekali lagi, seperti saya katakan di awal bahwa dunia kita ini, zaman ini yang kita sedang lewati saat sekarang ini, makin hari ke hari, makin waktu ke waktu, makin tahun ke tahun, itu makin mendekat kepada satu yang dinamakan akhir zaman. Orang luar mengatakan itu kiamat, orang luar mengatakan itu zaman akhir zaman, tetapi kita mengatakan itu yang namanya kiamat, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudaraku, kita sering menyebutnya sebagai, sesuai dengan Alkitab, Maranatha. Jadi ketika kita lewat di jalan Surya Sumantri, di sebelah dari atas, sebelah kiri, sebelah kanan, saudaraku, itu ada Maranatha, Universitas Maranatha. Maka Anda diingatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pasti. Dan ajaran ini, saudaraku, kepada pribadi yang akan datang itu, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita. Inilah tanda-tandanya, dan salah satu adalah hadirnya guru-guru palsu. Saudaraku, jadi kesimpulan kita, hadirnya guru-guru palsu itu pasti. Adanya guru-guru palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu itu pasti akan ada. Lebih-lebih, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Justru adanya guru-guru palsu, adanya pengajaran-pengajaran palsu, kita harus langsung ngeh. Saudaraku, jangan ndak ngeh ya. Ngeh itu sudah tahu ya kita ngeh apa ya. Kalau ndak ngeh, tolong ya, gudang ngeh kita itu dibuka gitu. Ada gudang namanya gudang ngeh, saudaraku, itu dibuka. Artinya, saudaraku, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ada pengajar-pengajar palsu sebagaimana yang diungkapkan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini mulai semarak atau mulai terbuka. Mereka mulai menyatakan pengajarannya secara terbuka melalui YouTube dan lain sebagainya. Semua orang bisa mengaksesnya. Dan begitu banyak. Jadi dulu kita mengenal pengajar-pengajaran palsu atau pengajar-pengajar palsu, misalkan Children of God gitu ya. Kemudian sekarang muncul, udah mulai berkembang di Indonesia pun juga diresmikan saksi-saksi Yehova begitu ya. Saudaraku, itu pengajar-pengajar palsu. Dan pengajar-pengajar palsu itu pasti mengajarkan ajaran yang palsu. Dan kita mengerti itu. Ini artinya tanda kedatangan Kristus yang kedua kali semakin dekat. Bersyukur atau aduh, begitu, saudaraku ya. Kalau kita mendengar kedatangan Tuhan Yesus Kristus makin dekat, hore, atau entah dulu Tuhan. Berikut saya berharap, dan memang ini seharusnya menjadi pengharapan orang-orang percaya, pengharapan orang Kristen. Ketika mendengarkan istilah Tuhan Yesus Kristus akan datang segera, maka kita pun dengan iman mengatakan, yes, amin, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Itu, saudaraku, yang difirmankan di dalam kitab Wahyu. Ketika berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan segera terjadi, maka dengan sukacita Yohanes menanggapinya, meresponinya, ya Tuhan Yesus Kristus datanglah segera. Karena itu yang kita harapkan, saudaraku. Sukacita besar yang luar biasa. Dan kalau demikian, dengan hadirnya berbagai-bagai pengajaran yang palsu, pengajar-pengajar yang palsu, dan itu artinya kita mengerti tanda kedatangan Kristus yang kedua kali semakin dekat. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus segera datang. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena pengajar-pengajar palsu hadirnya semakin banyak, semakin bervariasi, semakin dimodifikasi, begitu ya. Supaya apa? Supaya makin tidak nampak kepalsuannya. Dan itu kerja iblis, saudaraku ya. Kemarin ada teman pemuda di Cimahi, saudaraku, yang dibawa oleh coachnya, pelatih sepak bola, orang Bandung, pelatih sepak bolanya, tapi melatih di Perserang. Dan 2 anak kami ini itu lolos dan sekarang bermain memperkuat skuad Perserang, saudaraku, di Liga 2. Memang masih Liga 2, saudaraku ya.
Ini dua anak kembar. Dan waktu datang begitu, saya sudah bersaksi. Kamu pemain bola, ketika menjelang terakhir, permainan selesai. Biasanya perpanjangan waktu gitu ya, nggak tahu berapa lama perpanjangan waktu. Yang pasti tidak mungkin perpanjangan waktunya 2 jam, nggak mungkin ya saudara ya. Makin kempor itu nanti ya. Ketika perpanjangan waktu mulai, apa yang diperintahkan pelatihmu untuk kau kerjakan? Dan dia mengatakan, kalau masih kalah, itu harus tetap berjuang. Walaupun kami capek, walaupun kami lelah, kami harus mengeluarkan segala upaya, segala tenaga kami berjuang terus untuk berupaya menggunakan waktu yang semakin singkat itu, memasukkan bola ke gawang sendiri. Enggak ya, gawang lawan. Itu bunuh diri, saudaraku ya, ke gawang lawan. Saya menangkap sesuatu, saudara. Akhir zaman, saya percaya itu juga yang dihembuskan, yang ditajamkan, yang dikobarkan oleh iblis penyesat itu. Makin giat, menjelang, mendekat. Artinya apa, saudaraku? Makin mendekati akhir zaman, makin berbahaya serangan iblis. Tapi firman Tuhan dikuatkan melalui pujian tadi. Jangan takut, jangan khawatir, tetap tenang, karena Tuhan yang jauh melebihi segala-galanya, jauh melebihi kuasa iblis itu, yang memegang erat tangan kita. Terima kasih pilihan yang luar biasa ya lagunya. Dia akan memegang erat tangan kita. Sehingga situasi apapun yang kita hadapi menjelang akhir zaman, betul bahwa iblis menggemborkan, iblis meluncurkan kalimat-kalimat atau menyebarkan, mengobarkan semangat untuk ayo sesatkan sebanyak-banyaknya. Kerja keras siang malam, saudaraku, iblis. Karena mereka tidak tidur juga kayaknya ya, saya tidak tahu, nanti tanyakan ini ya. Tapi kalau kita melihat kitab Ayub, ketika iblis datang kepada Tuhan, gitu, dipanggil oleh Tuhan, iblis mengatakan, dari mana iblis? Dari keliling dunia. Dari dulu loh saudara, sampai sekarang pun iblis keliling dunia loh ya. Artinya apa? Artinya semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu artinya semakin mendekati mereka dihakimi, mereka akan gencar keliling dunia, muter. Tapi jangan lupa ya, muter-muter dia dalam pengertian ingin menyesatkan gitu ya. Untuk menyesatkan orang-orang. Ngeri saudara ya. Kan itu makin mendekat, itu makin berbahaya. Dan teman kami itu, pemuda kami itu mengatakan bahwa kalau kalian menang itu seperti apa? Ya kami disuruh bertahan. Sekuat-kuatnya, semampu-mampunya bertahan untuk menahan serangan-serangan lawan. Saudaraku, saya percaya itulah yang sedang Tuhan Yesus Kristus juga nyatakan kepada kita. Situasi makin mendekat, mari gencarkan hati kita, semangat kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang melindungi kita, menjadi tameng bagi kita, untuk kita terlewat, atau kita terhindar, terlepas dari serangan-serangan iblis yang semakin dalam tanda petik menggila. Makin mendekati hari Tuhan, zaman akhir, maka serangan iblis makin berbahaya. Dan oleh karena itu kita mempersiapkan diri, berdiri tegak, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Makin berbahaya. Dan itu juga saudaraku, yang dilakukan oleh guru-guru palsu itu sangat berbahaya. Saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan ini dari surat Petrus ya saudaraku. Pengajar palsu berbahaya. Kenapa? Oleh karena muncul dari dalam kekristenan itu. Beberapa hari ini saudaraku, kita namanya, kenapa kok berbahaya sih kalau dari dalam sendiri? Ya kalau di luar kita tahu kan, itu pasti bukan pengajaran yang benar kalau di luar sana. Tetapi kalau dari dalam kekristenan sendiri, muncul dari gereja Tuhan, maka ini kan friend gitu. Ketika kita ngajar atau mendengarkan pengajarannya, oh ini kan friend, oke lah. Dan itulah membahayakan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu, di antara kalian
Di antara gereja Tuhan itu akan ada guru-guru palsu. Mereka tahu yang asli. Ini berbahayanya gitu, saudaraku ya. Mereka tahu yang asli, mempelajari yang asli, kemudian ingin menyelewengkan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Dan karena kita mengenalnya, karena kita tahu siapa dia, maka kemudian dengan mudah kita untuk mengikuti ajarannya. Mengerikan, saudaraku. Muncul dari kekristenan itu, muncul dari tengah-tengah gereja Tuhan, bahkan muncul dari teolog-teolog, muncul dari orang-orang yang belajar teologi, muncul dari orang-orang yang terkenal. Itu kan sesuatu yang mengerikan. Betapa mudahnya orang untuk mengikuti itu. Karena itu, saudaraku, berhati-hati setiap kita. Pengajaran palsu, pengajar palsu itu juga menjadi berbahaya. Oleh karena apa? Masih tetap di dalam 2 Petrus, saudaraku. Karena sesat dan membinasakan. Bagian firman Tuhan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kalau kita berjalan dan kemudian tersesat, tetapi tidak binasa, ya mungkin jengkel saja, saudaraku ya. Tetapi ketika kita berjalan, kemudian ujungnya jurang dan kita jatuh ke sana, itu ngeri sekali. Itu ngeri sekali. Demikian pula, saudaraku, ketika kita mengikuti satu pengajaran, kita mengakses satu pengajaran tertentu, dan pengajaran itu sesat. Tetapi pengajaran sesat itu tidak berhenti pada menyesatkan kita. Firman Tuhan mengatakan pengajaran itu menyesatkan dan membinasakan. Kenapa membinasakan, saudara? Karena bagian firman Tuhan memberitahukan bahwa mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus, yang telah menjadi juru selamat. Bukankah itu kebinasaan? Bukankah kita tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa? Tetapi ketika ada pengajaran sesat yang pasti mengajarkan tentang Yesus Kristus yang tidak menyelamatkan, maka itu artinya apa? Orang yang mengikuti itu akan menuju kepada kebinasaan. Kengerian yang paling ngeri di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang kehidupan umat manusia, saudaraku, adalah kebinasaan kekal oleh karena dosa. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari, saudaraku, jangan ragu-ragu, hati-hati. Kalau ada orang yang mengajarkan Yesus Kristus bukan juru selamat, maka kita harus segera lari sekencang-kencangnya, saudaraku. Jangan dekat-dekat orang itu. Kalau kita bisa negur-tegur saja. Tidak. Alkitabku memberitahukan kepadaku, imanku percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dia Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan aku melalui pengorbanannya di Kalvari. Jangan sampai kita disesatkan, membinasakan, saudaraku. Yang berikutnya, saya melihat ini, saudaraku, ini masih di 2 Petrus, saudaraku. 2 Petrus 2 ayat 2 memberitahukan kepada kita, ternyata pengajar palsu itu banyak pengikutnya. Bagian firman Tuhan beritahukan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Karena manusia itu memang suka yang hawa-hawa nafsu. Manusia itu pada dasarnya manusia berdosa, saudaraku, ditawari hal yang mengenakkan tubuh, mengenakkan segala-galanya, mengenakkan nafsu kita, maka itu sangat mudah. Sangat mudah. Saudaraku, ketika umat Israel berada di tentangan sungai Yordan, umat Israel tanpa mereka tahu, diupayakan untuk ditenung. Masih ingat, saudaraku ya, kisah Balak dan Biliam ya, kisah Biliam itu ya. Berhasil, saudaraku, ditenung? Tidak. Yang terjadi malah diberkati. Tetapi ketika diusulkan, tawarkanlah kepada orang Israel itu untuk mereka bisa memuaskan nafsu mereka, maka mereka gagal, Israel gagal.
Karena itu pengajaran Bileam, saudaraku, itu menjadi awas-awas di dalam kitab Wahyu di akhir zaman. Kenapa? Karena menawarkan hawa nafsu. Untuk kepuasan hawa nafsu. LGBT, monggo silahkan. Nggak apa-apa, aku Kristen kok melakukan LGBT, silahkan. Bukankah itu menyenangkan? Ya, menyenangkan. Karena itu banyak yang mengikutinya. Ini bahayanya, saudaraku. Karena yang ditawarkan itu adalah yang mengenakkan kita, yang mengenakkan manusia, yang disukai oleh manusia, yaitu hawa nafsu kedagingan kita. Itu yang ditawarkan. Dan umat Tuhan ketika mental terhadap tenungan dari Bileam, mereka gagal ketika ditawarkan dengan wanita-wanita Moab dan lain sebagainya. Mereka kemudian jatuh kepada dosa. Dan Tuhan menghukum mereka. Mengerikan, saudaraku. Banyak pengikutnya, iya. Kan itu wajar, karena itu kita melihat pengikut-pengikut orang-orang yang pengajar-pengajar palsu itu ada saja. Ada saja. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, kita berawas-awas buat kita. Sebagai hamba Tuhan juga, kami juga akan berawas-awas terhadap diri kami, terhadap pengajaran kami. Bapak Ibu juga harus berawas-awas terhadap pengajaran yang Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu ikuti. Dan sebetulnya Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan hukuman yang keras begitu ya bagi pengajar-pengajar palsu, saudara. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudaraku, batu kilangan itu segede itu loh, saudaraku ya. Diikatkan ke leher, kemudian dilemparkan ke laut. Itu ya nggak akan lama itu ya. Jadilah itu ya pasti ya. Maksud saya begini, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan satu awas-awas buat pengajar-pengajar yang mengajarkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu harus berdoa untuk pengajar-pengajar yang mengajarkan di mimbar ini, supaya betul-betul Bapak Ibu menerima pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya, bukan pengajaran-pengajaran yang keliru. Bapak Ibu juga harus memperhatikan juga apa yang Bapak Ibu ikuti, begitu banyak tersebar di YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa mengakses kapanpun itu tentang pengajaran palsu. Dan kita harus berhati-hati, kita harus berhati-hati. Jadi beberapa orang kadang mengatakan, kok kamu menyesat-nyesatkan orang sih? Apa hakmu? Kadang-kadang begitu ya. Siapa kamu? Siapa Anda? Kok menyesatkan hamba Tuhan A itu sesat? Mengatakan hamba Tuhan si B sesat? Dari mana kamu? Saya percaya kita bisa melakukan itu, hamba Tuhan bisa mengerti itu, karena memiliki pemahaman yang betul-betul diwahyukan dari firman Tuhan, mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan yang diwahyukan itu. Dan kemudian dia mengatakan, ini pasti sesat. Kita akan bersaudara, kita akan orang Kristen. Ingat tadi saudaraku, pengajar palsu itu muncul dari kekristenan. Orang Kristen itu harus baik-baik saja. Nggak gitu, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus saja mengatakan, yang menyesatkan ikat lehernya dengan batu kilangan, lempar ke laut. Keras sekali, saudaraku. Karena itu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia, supaya betul-betul ada hamba-hamba Tuhan yang dengan tegas mengajarkan pengajaran yang benar, dengan jelas mengajarkan pengajaran yang benar, dan berani untuk mengatakan, ini pengajaran sesat, ini buktinya. Tapi kalau nggak disertai bukti, kita juga harus mencari, saudara, jangan percaya juga. Ini pengajaran sesat, argumentasinya ini. Kita harus belajar betul-betul. Kita harus belajar sungguh-sungguh supaya oh iya. Dan kalau itu betul-betul kita diingatkan pengajar sesat, maka betul-betul apa yang disampaikan Tuhan hari ini melalui Matius pasal 24 ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita waspada. Kita menjadi waspada.
Karena pengajar sesat, pengajar palsu, jangan berpikir bahwa menakutkan misalkan gitu ya. Pengajar palsu juga banyak, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal misalkan, seorang yang memiliki karakter yang baik, seorang yang lembah lembut begitu, tetapi ternyata mengajarkan pengajaran yang sesat. Beberapa hari ini kita mendapatkan istilah yang mulai muncul lagi ya, serigala berbulu domba. Itu muncul dari Pak SBY kemarin beberapa waktu lalu ya. Serigala berbulu domba, ini istilah kita itu ya. Serigala berbulu domba. Pengajar palsu itu serigala tapi punya bulu domba. Kelihatannya imut-imut, tetapi suaranya bukan embek, bukan begitu. Suaranya menakutkan akhirnya. Kelihatannya penampakan domba, penampakan yang menyenangkan, tetapi sebetulnya sesuatu yang akan menghancurkan iman kita. Dan karena itu sekali lagi, mari kita awas-awas, mari kita waspada, berdoa supaya di Indonesia ini betul-betul lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur, untuk menyatakan dengan argumen-argumen yang alkitabiah. Tapi bagi kita, saudaraku, beberapa hal cukup untuk kita bisa menangkal itu. Yang pertama ini, saudaraku, yang pengajaran-pengajaran yang fundamental, pengajaran-pengajaran yang mendasar tentang Alkitab. Kalau ada orang yang mengajarkan Alkitab ini adalah buku biasa, bukan firman Allah, maka Anda harus mengatakan, "Tidak, aku tidak mau disesatkan." Bagi kita, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Fix. Seperti itu, kita harus tegas. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, "Oh enggak, itu Alkitab itu hanya catatan sejarah saja." No, kita harus mengatakan, "Enggak," tegas. Saya akan memberikan beberapa pengajaran yang fundamental, yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat, kita bisa buat peka, ini enggak sesuai. Yang kedua adalah Allah. Alkitab memberitahukan kepada kita Allah Tritunggal. Allah yang Esa menyatakan diri dalam tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kalau ada orang mengatakan tidak seperti itu, maka kita harus mengatakan dan harus kabur, cepat lari dari pengajar itu. Jangan dekat-dekat dengan pengajar itu. Kalau Anda tetap dekat-dekat, ada di seputaran dia, bisa tersesatkan. Contohlah Yusuf, saudaraku ya, ketika mau digoda oleh istri Potifar, nyonya Potifar, dia tidak lari di dalam kamar, tapi lari keluar kamar, langsung lari. Kita bangun kepekaan tentang Allah. Siapa Allah yang kau percaya? Aku percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Ketiganya yang Esa. Ini harus menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya terkait dengan pribadi Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan ini. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah sejati, manusia sejati. Dia mati disalibkan menanggung dosa-dosa saya. Dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan berjanji akan datang kembali. Kalau ada pengajar-pengajar yang mengatakan Yesus Kristus bukan Allah, sehebat apapun pengajar itu, memiliki titel seluas, sepanjang apapun titelnya, doktor, profesor, dan lain sebagainya, maka kita harus mengatakan, no, tidak. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang datang ke dunia ini untuk menanggung dosa-dosa saya. Siapapun itu, saudaraku. Ini hal-hal yang harus kita pegang. Yang terakhir, saudaraku, tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hal-hal ini merupakan hal-hal yang fundamental di dalam kehidupan kita, hal-hal yang mendasar. Kalau ada pengajar-pengajar yang mengajarkan di luar ini, kita harus peka, kita harus ngeh, ini palsu. Ini bukan yang asli. Lebih daripada itu, saudaraku, mari kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Roh Kudus.
silahkan bekerja di dalam hatiku. Roh Kudus silahkan memberikan kepekaan kepada hatiku, kepada diriku. Tapi tidak berhenti pada meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan kepekaan kepada kita. Kita pun juga mau terus bertekad untuk belajar mengenal firman Tuhan, mengenal pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau itu kita lakukan, maka kita akan dilepaskan, ditolong Tuhan untuk terlepas dari pengaruh kesesatan yang membinasakan dari pengajar-pengajar palsu. Kiranya ini menolong kita untuk kita terus bergairah, bersemangat di dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menerima setiap pengajaran-pengajaran yang murni, yang benar dari bagian-bagian firman Tuhan. Memotivasi kita untuk kita selalu rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Gemari, give, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian semangat kita untuk kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, menyampaikan pengajaran yang boleh Tuhan taruhkan di dalam hati hamba-Mu. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu nyatakan Tuhan, itu akan memotivasi setiap kami untuk kami boleh hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang semakin mendekat, firman-Mu memberitahukan kepada kami, firman-Mu menyatakan kepada kami akan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang akan kami alami. Bahkan pengajar-pengajar yang mengajarkan pengajaran yang sesat dan membinasakan itu akan semakin banyak. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan belas kasihan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan pimpinan-Mu, kami membutuhkan sesuai dengan janji-Mu, genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Dan di atas semuanya itu ya Bapa, kami mohon Roh Kudus yang Engkau telah taruh dalam hati kami, itulah yang akan terus mengingatkan kami. Dan kami akan bergairah, bersemangat ya Tuhan, untuk kami boleh mengisi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran yang murni. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Engkau tolonglah Tuhan, Engkau bangkitkan terus hamba-hamba Tuhan yang terus membicarakan akan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada setiap jemaat Tuhan melalui setiap apapun media yang dipakai ya Tuhan, untuk mereka boleh menyatakan pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajar-pengajar yang menyesatkan, dan kami pun juga diajar olehnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lindungi gereja Tuhan, jemaat Tuhan dari pengajar-pengajar yang menyesatkan. Kami mengucapkan syukur untuk pagi hari ini. Terus Roh Kudus bekerja di dalam hati, memberikan kegairahan kepada kami, untuk kami boleh hidup di dalam firman-Mu, untuk kami boleh belajar rajin dan tekun akan pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Salum 3 pilar, para pelayan Tuhan, pengurus seksi dari seluruh bidang, dan seluruh jemaat yang ada di pusat, di rayon, di TPI, dan di pos perintisan. Sesungguhnya Tuhan adalah gembala yang baik, dan Tuhan ingin agar umat pilihannya menjadi domba yang baik. Bagaimana caranya menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan? Untuk menemukan jawabannya, bergabunglah bersama kami dalam acara Praise and Worship Onsite pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, mulai pukul 19 hingga pukul 20, bertempat di Bait Elohim, Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, dalam rangka persiapan pelayanan perjamuan kudus. Kami tunggu kehadiran saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi. Mic-nya lebih bagus yang ini soalnya ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Musalam yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kepada kita sekalian untuk berhati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu ya. Biasanya ajarannya itu menarik sehingga banyak pengikutnya katanya, tetapi membawa kita untuk kita tidak lagi mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya ya. Dan untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya, maka tadi Pak Musalam sudah menyinggung, bergabunglah di dalam gift Bapak Ibu, karena di dalam gift itulah kita akan menelaah firman Tuhan yang benar dan yang sungguh-sungguh akan menjadi berkat buat kita sekalian ya. Jadi yang belum bergabung silakan bergabung di hari Kamis malam, juga Jumat pagi yang khusus ibu-ibu ya, dan kita bersama-sama akan sharing akan firman Tuhan ya. Karena memang ini adalah saat-saat yang krusial, yang penting menjelang akhir zaman. Bapak Ibu mungkin sering mendengarkan YouTube, itu juga harus hati-hati ya, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang ada di YouTube. Sebabnya semuanya harus diuji ya. Nah, besok yang tim angklung kita akan berlatih kembali jam 5 sore sebelum kita tampil minggu depan ya. Jadi pastikan tim angklung besok latihan ya, latihan untuk jalan, berdiri, duduk, semua harus latihan ya. Lalu kemudian bagi yang ikut ke Pangandaran kurang 2 minggu lagi ya, saya berharap minggu depan sudah bisa untuk melunasi ya. Semua yang ikut ke Pangandaran udah bisa melunasi semua biaya pendaftarannya ya. Itu saja pengumuman dari saya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya untuk teman-teman kita yang tidak datang karena sakit, biar Tuhan juga akan jamah dan Tuhan juga akan sembuhkan. Nanti saya akan berdoa dan Bapak Pendeta Musalam yang akan menutup di dalam doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami diingatkan Tuhan, betapa kami ada di dalam zaman yang tidak mudah. Kami ada di dalam zaman yang mengkhawatirkan. Kami ada Tuhan di dalam zaman yang sebentar lagi akan berlalu. Karena tanda-tanda zaman itu sudah sedemikian nyata di dalam kehidupan kami saat ini. Itu sebabnya Tuhan, di dalam kami menantikan kedatangan yang kedua kali, biar kiranya kami boleh didapati Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap benar-benar Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak terlena di dalam keduniawian ini Tuhan, tetapi kami boleh semakin kudus, kami boleh semakin suci, kami boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang mencoba menyeret kami untuk masuk ke dalam hal-hal yang membuat kami bisa berdosa, biar kiranya Tuhan, Engkau pagari kami, Engkau genggam kami Tuhan, supaya kami aman di dalam tangan-Mu.
Pagari kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kiranya firman-Mu itulah yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga, untuk kami waspada, untuk kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya pendengar firman saja. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musalam yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, di rayon Gandawijaya. Engkau memberkati jemaat yang dikembalakannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini berada. Jadikan dia menjadi saluran berkat yang Tuhan akan perkenan kepadanya memakai hidupnya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang saat ini tidak datang, mungkin karena sakit, karena berhalangan, keluar kota, dimanapun mereka Tuhan. Mereka yang mungkin sudah lama undur dari Tuhan, kami berdoa, kami ingat mereka. Biar Engkau kembalikan mereka minggu depan berada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah, untuk kami bersama-sama setia untuk menjadi domba-dombanya Allah yang sungguh Tuhan kami hidup dekat dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, kalau sebentar kami berpisah, Engkau juga memberkati perjalanan pulang kami. Engkau memberkati Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, dari Asia Tuhan, dari tim multimedia, soundman Tuhan, untuk tim musik, untuk worship leader, singers Tuhan. Kau memberkati mereka semua, jerilah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Biar kiranya Kau tambah-tambahkan kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini dalam pimpinan Tuhan. Berkati para kepala keluarga yang mencari nafkah. Berkati mereka. Berikanlah berkat-Mu untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, setelah Engkau selesai dalam ibadah-Mu, menikmati sukacita dalam memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau terima hari ini, kini kembalilah ke tempatmu masing-masing, masuki pekan yang baru dengan Engkau selalu ingat akan firman Tuhan hari ini, untuk Engkau boleh memperhatikan setiap pengajaran-pengajaran yang ada yang Kau terima, dan biarlah Engkau boleh meneguhkan hatimu untuk selalu menerima pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Dan dimanapun Engkau berada, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah studimu, di tengah-tengah pelayananmu, hendaknya Engkau boleh menjadi berkat bagi sesamamu. Kini arahkan hatimu, tadakan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, sukacita, kekuatan, pengharapan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai dan memberkati hidupmu dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita katakan amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala kata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan. Mulia nama-Mu, bagimu
Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus. Amin.